Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi farijil gumam wa kashifil dhulam. Hamdan yaqumu bi syukrihi ala ma asdahu minan ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul muqallibu jami'al umam. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu alladhi lil anbiya'i akhirun wa khatam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil najdati wal karam. Allahumma atina khairan ni'am amin. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabih wa nusdaqul qailin thumma atimmus siyama ilal lail. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' wa yadkhulani fi syafaati hadha nabi syafi' wa yatarawahani bi rawhi dzalika na'im Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah langgar Darul Khairat yang semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini hari yang ke-19. Ya kah? Allah taala kembali memberikan kita petunjuk dan pertolongannya hingga kita dapat bersama-sama mengadakan majelis taklim kita dalam keadaan berpuasa. Dan tadi telah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita menunggu untuk isyarak ini melaksanakan majelis taklim. Dan kita harapkan semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita segala urusan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Dan memberikan kita juga selalu petunjuk dan pertolongannya untuk melakukan hal-hal yang diridainya. Hingga semuanya itu menjadi tanda atau ciri kita adalah hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar umatnya itu benar di dalam segala hal mereka, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Dan yang terpenting adalah urusan ukhrawi, karena kesuksesan kita yang sebenarnya adalah apabila kita nantinya akan menempati tempat yang Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hamba yang diridainya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita diberikan Rasulullah SAW petunjuk, diberikan Rasulullah SAW arahan untuk mendapatkan janji-janji Allah Ta'ala tersebut. Yang diantaranya adalah kita melaksanakan rukun-rukun Islam. Syahadat, salat, puasa. Nah, maka puasa ini ada tingkatan awam. Artinya kan namanya sudah sah aja sudah. Ada lagi nanti di akhirat dapat tuntutan. Ada lagi bacaan ditiwas surang. Tapi pahala ada dapat. Nah, ada juga kan sudah bujur, sah ada pahala dapat pulang. Nah, inilah yang kita inginkan. Nah, pahala yang kita dapatkan juga kan. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan kita perhatian agar kita menghindari hal tersebut. Karena ternyata kata Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Tidak sedikit orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar.
pahalanya nol sekalinya. Wa rubba qaimin la yusallu min qiyami ila sahar. Begitu pula orang yang sambayang malam atau sholat tahajud hanya mendapatkan begadang aja, tapi tidak mendapat pahala. Kemudian riwayat yang lain lagi daripada Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Rubba sa'imin hadzuhu min siyamil ju' wal atash wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamis sahar." Maknanya kurang lebih aja. Artinya orang puasa berhujung lapar dan haus, orang tahajud berhujung kada guring. Agak anu guringnya bakurang lawan. Nah, maka ulama mengomentari maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya orang yang berpuasa atau orang yang melakukan sholat tahajud tadi ternyata tidak berkesan. Ibadahnya itu kada berkesan. Karena ibadahnya berkesan itu ketika kita melakukan, maka setelah itu kita akan ingin lagi melakukan yang lebih baik pada itu. Nah, itu ciri-ciri ibadah yang berkesan. Jadi bila ada ibadah yang ganal, pasti asalnya kita magawin halus-halus. Nah, itu. Orang kawa misalkan manukar sapida motor. Nah, asalnya kawan nukar sapida, itu kan. Artinya ada tingkatan-tingkatannya toh. Jadi kada napa serta merta apa orang kawan ganal langsung kan kada napa mulai nah halus dulu, itu kan. Nah, artinya manabong itu kan anggap aja mulai perjuangan halus dulu dikumpul-kumpulkan akhirnya kawan manukar nenggana. Nah, kayak itu. Artinya ibadah-ibadah kita ini harus berkesan. Bila kita mau ibadah lalu memberi pengaruh bagi kita. Nah, panang kesan yang utama itu yaitu bila kita mau ibadah dengan melakukan ibadah itu kita akan terhindar dari maksiat. Nah, itu kesan ibadah yang nyata. Bila kita melakukan ibadah lalu kita terhindar dari maksiat. Nah, setelah terhindar dari maksiat, lalu kita menambah lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, begitulah seterusnya. Sehingga kebalikannya kata ulama, tidak ada satu kemaksiatan berarti bersumber dari kemaksiatan yang lain. Tidaklah terjadi kedurhakaan kepada Allah, pasti asalnya kedurhakaan daripada yang lain. Jadi itu artinya buah daripada kejahatan yang pernah dilakukan, lalu melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, begitulah. Nah, sehingga salat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, maka kita sendiri dapat menilainya. Apakah dengan kita berpuasa itu kita akan dapat meninggalkan hal-hal yang Allah benci? Apakah dengan kita salat tahajud itu dapat mengurangi hal-hal yang tidak Allah sukai pada diri kita? Kalau kebalikannya, puasa jalan, salat jalan, maksiat tetap jalan juga. Salat tetap, puasa tetap, tapi maksiat tetap jalan. Lalu dengarin orang istiimji. Yalah, istiimji. Salat tetap, maksiat ya jalan. Nah, itu jangan sampai demikian. Itu adalah contoh-contoh ibadah yang tidak berkesan. Hingga bukannya kita mendekat kepada Allah, tetapi kita masih makin diusir oleh Allah Ta'ala. Maka dengan berpuasa kita harus berusaha untuk kita jaga daripada pandiran-pandiran yang kada karuan, pandiran-pandiran yang kada bepaidah, apalagi pandiran-pandiran yang mengandung dosa. Bila sudah berpuasa, tapi pandiran yang kada bagus, pandiran dosa yang dimuntung itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolak Allah Taala puasanya tadi. Sehingga ulama ada yang berkata, kam min siyamin muftirun. Tidak sedikit orang itu berpuasa tapi hukumnya orang itu tidak berpuasa. Wa kam min muftirin saimun. Tapi kebalikannya, banyak orang tuh sebenarnya ini kada puasa, makan minum aja. Ini kan di luar pada Ramadan lah. Di luar pada Ramadan ia makan minum juga kada berpuasa. Artinya nih, ternyata ini dapat nilai puasa. Kenapa? Karena pengaruh atau efek daripada puasa ada pada dirinya. Yaitu apa? Muntungnya terjaga daripada hal-hal yang Allah murkai. Berarti walaupun secara lahiriah anggota badannya ada puasa, tapi batinnya hatinya telah berpuasa. Karena kawa ini mengekang nafsu daripada hal-hal yang tercela. Sebagai bukti orang berpuasa itu dia mampu menghindari hal-hal yang tercela tersebut. Nah, jadi jar ulama, apabila parut itu lapar, maka seluruh anggota kekenyangan. Bila parut kekenyangan, maka seluruh anggota kelaparan. Pakai itu.
Kan ini parut kita ini belain mata kita lah. Parut lan mata lawan talinga lawan muntung lawan tangan lawan betis belain sarinya. Bila parut kekenyangan maka seluruh anggota akan kelaparan. Bila parut kelaparan maka seluruh anggota akan kekenyangan. Kayak pangin toh teka-teki leh. Nah, teka-teki nih. Apa yuk kira jawabannya? Kebacaannya kayak pangin toh. Bila parut kenyang maka mata, talinga, muntung, tangan, betis kelaparan toh. Bila parut nang lapar, nah maka mata kenyang, talinga kenyang, muntung kenyang, tangan betis, tangan kenyang. Saya kok nangar deh. Adalah orang madahkan deh. Dalam kitab Nasihuddiniyah itu disebutkan. Nah, maksudnya apa? Amun kita puasa lapar lo parut, puasa tuh lapar parut lah. Nah, hendaklah berjalanan lah. Kulir lih, kulir aku berjalan-jalan. Aku berani di rumah apa berjalan-jalan. Nah, tangan kulir kan apa melakukan hal-hal macam-macam. Mata kulir berlihat, talinga kulir. Nah itu bila bujur-bujur lapar kan, bila bujur-bujur lapar kan artinya nih si parut tadi maka efeknya apa? Mata dah aku negi lihat nang kada karuan nih. Talinga dah aku negi dengar nang kada karuan. Begitu pula seluruh anggota yang lain. Kada gimana nuntutnya? Karena sudah lapar. Nah, itu. Arti kekenyangan tuh kada macam-macam lagi kehendaknya nih. Ada macam-macam nih kehendak. Tiba kalau sudah parut kenyang. Nah, mata na bari lihat tak bila kada kawa turun ke tanah mana tipi barang aja. Nanti orang kenyang parut na bajan maju apa berjalan keluar kan ke ruang tamu na buka tipi atau. Nah, itu tak mata kelaparan berarti. Iba parut kenyang mata kelaparan, mati tipi janya. Nah, tipi itu kan nyata deh talingnya menangar juga. Untung karena komentar pulang apa-apa kisah di tipi itu dikomentari. Nah, kayak itu tuh kan bila parut kenyang lalu jangan lain hendak kelaparan. Anda muncul kelaparan. Artinya menuntutnya lawan lawan keinginan-keinginannya. Nah, begitulah. Maka kita perhatikan bagaimana efek puasa pada diri kita ini. Bulan puasa ini adalah bulan sakulah, karena bahaya ketahuan hasilnya. Berapa nilai-nilai kita masing-masing dalam kita menjalani sakulah sakulah di bulan puasa ini. Nah, sampai orang mengatakan kan subuh nih hanya kulsub. Apa kulsub? Kuliah subuh. Nah, jadi kita kuliah berataan leh. Ada is 1, ada is 2, ada is 3 kan. Anunya atau hasilnya atau kan walaupun sama nang materinya sama tapi tangkapannya lain-lain karena bahaya tuh ada is 1 is 2 is 3 kan tinjakan nilainya atau Allah Ta'ala memberi kan wisudanya hari raya karena nah itu tak jadi karena hasil daripada puasa sebulan ini ada atau karena efeknya. Nah itulah yang kita harapkan dengan bertemu Ramadan kita selalu bertambah iman, bertambah amal, bertambah kebaikan terus menerus. Tiap Ramadan yang kita temui selalu menambah tingkatan iman kita hingga ketika kita wafat dalam keadaan iman yang paling tinggi pada diri kita, yang paling sempurna. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man istaqa ilal jannah sara'a ilal khairat." Siapa rindu kepada surga, maka inya cepat-cepat datang ke khairat. Nah, maka kita ini darul khairat leh. Nah, darul khairat itu kan gudangnya segala kebaikan. Nah, bagus juga ngarannya darul khairat. Artinya di sini pian anak kebaikan ada di sini kan. Orang salat berjamaah ada di sini. Orang menuntut ilmu ada di sini. Apalagi orang baca salawat ada di sini. Orang baca Quran ada di sini, ya kan? Lalu dengarani darul khairat. Nah, negerinya bermacam-macam kebaikan. Siapa kata Sayyidina Ali rindu taganang lawan kebaikan-kebaikan. Siapa nang rindu kepada surga tak? Siapa nang rindu kepada surga? Jadi rupanya bila kita rindu dengan surga itu loh ada efeknya. Nah, jadi kita nanti tangkal langgar ini kan di dalam langgar nih banyak kebaikan-kebaikan. Lalu kita tang bergerak je betis. Nah, berarti surga itu mangariau. Nah, di karyau surga berarti kita nih. Tang hendak jangan langgar nih. Yang berjemaah aja aku aja. Banyak pernah nang orang kuliah subuh. Nah, itu lalu mancap ya kalanggar. Nah, itu kan kalau berjalan ya kalanggar. Nah, itu tak karena dilanggar diadakan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam agama. Itu ciri-ciri orang yang rindu kepada surga. Walaupun surganya kada sampai turang, tapi tang hati itu bergerak aja. Nah ini, jadi ini otomatis nih kan. Jadi karena karya surga berarti kita nih. Wajar saja Pak Ramadan nih kita cangkal beribadah karena pintu surga dibuka. Kan kalau di akhirat itu menurut riwayat hadis Nabi
500 tahun lagi sampai ke surga mencium deh baunya. Aya Pak, surga tuh 500 tahun ya sampai ya kita tuh bapak motor yang laju tuh nah atau pesawat yang laju tuh nah 500 tahun ya sampai keciuman deh berapa ribu kilometer jaraknya surga tuh keciuman deh baunya deh. Nah, kalau Ramadan ini apa? Pintu surga dibuka. Nang 8 pintu surga dibuka sanyaannya. Amun logika kita kan, akal kita, amun rumah tuh nah orang bawa masakan oleh macam-macam dimasak orang di rumah tuh. Dibuka orang lawangnya, lulungkangnya buka orang. Maulah kadang-kadang kita mencium. Kita lalu di jalan. Nah, kayak itu tuh anunya, logikanya. Kenapa Ramadan ini cangkal-cangkal orang beribadah? Yang asalnya kada bisa, 4 juga kan. Jangan ditertawakan. Jangan dianggap orang itu apakah diucapin kada bagus lah, digayai kadang kada bagus, jangan. Karena kenapa? Karena memang wajar saja terjadi itu karena memang Allah Ta'ala tuh memberikan kekuatan iman ini lebih daripada di luar Ramadan. Allah Ta'ala tuh malawanakan ya kita kan. Allah Ta'ala malawanakan kita. Kan hantu nama aur jadi pasung orang. Tangkapi orang nama aur. Nah, nama aur jadi tangkapi orang. Neraka dikancing orang. Kunci pulang. Nah, surga dibuka orang. Maulah kada nang tagiyur kita. Nah, nang tagiyur tuh roh kita. Amun mata kita kada melihat. Yalah. Nah, awak kita kada tahu. Telinga kita kada mendengar. Cuma roh kita nang kana kariau nih. Lalu cangkal beribadah di bulan Ramadan. Nah, berarti kan ini kita nang hadir ke langgar-langgar untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan ini menandakan kita ini sedang rindu dengan surga. Berarti kita kana kariau berarti. Mudah-mudahan karena di akhirat pun kita di kariaunya surga pulang. Nah, artinya kan tang nyaman jamang unyor ke surga lo kan. Kan di akhirat tuh luas benar. Banyak orang salah jalan. Hendak menuju Kausar aja, luput jalan. Sanono menuju ke Kausar diusir orang. Nabi hendak menyiapkan minuman Telaga Kausar, kan bilang minum telaga Kausar. Telaga Kausar di surga lah. Sungai Kausar kan telaga Kausar di surga tak. Ampun Nabi lah, telaga ampun Nabi lah. Nah, itu kan. Jadi telaga Rasulullah nih yang disediakan. Jadi orang tuh sebenarnya sudah menuju dah tapi dihagia oleh malaikat. Gara-gara apa? Kada sesuai lawan Rasulullah. Nah, kebanyakannya diseruput kada tertuju. Nah, sehingga kada mendapatkan. Bila sudah menginum di situ kan, ya tak ke surga sudah. Bila nginum gitu. Ya kan sebelum menjalani sirat, kalau kabarnya tuh ada madakan sebelum menjalani sirat, jembatan, ada madakan imbah melewati jembatan. Pokoknya sebelum ke surga lah. Ke situ kalau. Dan ada ternyata orang nang dihagia orang kada tatamu lawan itu. Nah, itu. Nah, maka surga itu pun demikian juga kan. Sehingga Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah," kama qala Nabi. Siapa yang menjalani jalanan tujuannya hendak menuntut ilmu, karena di akhirat Allah mudahkan dia menuju surga. Berarti kan jalan surga itu rupanya ngalih di akhirat tuh karena saking luasnya saking luasnya akhirat tuh kan. Nah, sehingga perlu kita di dunia dulu mulah kompas, maulah napa jurang tungarnya nang apa atau navigasi apa di ngarannya tuh orang manonang malacak tuh apa ngarannya bukan apa ngarannya nah internet tuh apa bukan apa diinget nang bila kita mau kayak nang Sherlock tuh itu kan apa ngarannya orang nyebut itu singkatan GPS. Nah, mulai GPS loh kan. Nah, jadi kita tuh udah tahu kan orang pakai GPS tuh kan nyaman loh. Nah, GPS tuh nyaman kemana aja buka kawan dilacak. Iyalah. Nah, kisah orang berhaji jalan nang tuha-tuha tuh aja. Kalau kau sesat di jalan, orang digelang di GPS. Kemana aja sesat, kau mana mantau buka HP, oh kemana sih nabi jalan kawan, GPS ngarannya. Lalu kita kawan menuju kayak pakai ngalihnya kan jauhnya. Tetap tak tuju ke situ. Jadi kita narancan untuk ilmu di bulan Ramadan atau Ramadan ini sama halnya kita mulai GPS sehingga menuju surga itu nyaman katanya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Wa man asfaqa minan nar intaha anis syahawat." Siapa orang di hatinya ada rasa takutan lawan neraka. Di hati itu ada rasa takutan lawan neraka. Nah, percaya kan lawan kisah-kisah neraka itu percaya. Kadang menghanta-hanta lawan berita tentang neraka itu dia akan terhenti daripada keinginan-keinginan yang kada bagus. Nah, napa-napa nafsu itu keinginan yang kada bagus, kawanya melawan. Bila ada kekuatan rasa takut dengan api neraka di hatinya itu.
Kemudian wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Siapa yang sudah yakin terhadap kematian, maka kesenangan-kesenangan duniawi ini kada berpengaruh lawan inya. Nah, kada pacangnya tuh tergiur bila pacang hal-hal ini nah, hal-hal yang nyaman-nyaman di dunia nih, pacang mencelakai di akhirat. Orang tuh kada tergiur, pikir-pikirnya lo biarnya nyaman satu mat, tapi nya pulang sakit salawasan. Ah si kada. Nah, kayak itu pikirannya. Kalau orang tuh bujur-bujur yakin pacang mati. Nah, nangaran mati itu yakin, nya kan bisa kita tuh percayalah mati, jangan kita orang Islam. Orang kafir gitu percayalah mati. Jangan manusia, binatang percayalah mati. Mana buktinya binatang percayalah mati? Binatang percayalah matinya. Ada manusia. Kita misalkan ada bisi banyu teh, alang-alang menginom, belum talah lagi kita anda dipadu, lalu cacak hendak menginom no kan turun ya cacak nah anak menginom banyu teh tadi menyunguk jadi dicangkir tuh kan kita pacang hendak menginom nih. Pak kita berjalan ke padu, buka ada kah? Bukanya. Nah, palang buka ha. Enggak ada buka ya aja aku catukan di kepala mati ya. Nah, berarti kan cacak pun takutan lawan mati, binatang pun takutan lawan mati. Nah, itu tuh maksudnya takutan lawan mati itu kan. Tahu nih akibat bila seorang kada menjaga diri pacang mati. Nah, ternyata kita ini bisa lingah. Tahu ada orang mati di depan kita. Tapi adalah kita ambil itibar lah. Wah, pagi giliranku juga. Ada nang orang leh. Kan, aneh juga leh. Anu aja orang bagi kipayah aja di kampus sebelah orang kematian. Seorang bagi amplop kipayah. Nah, orang kipayah basar. Seorang isukan bagi amplop kipayah. Batang hari pas seorang nang KO dulu. Nah, ada juga kan nang dulu, beduta dulu seorang kipayah pada orang nang di bagian amplopnya tadi. Kan ada juga itu kan nangaran kematian tuh. Nah, terkadang ada marasa itu kan. Ada cirinya, Bang. Ada anunya, ada apa? Ada bebedah, ada bahabar loh kan. Nah, padahal kan kadang seorang nang empat memandii atau seorang empat pengantar loh nih dan sebagainya. Tapi yakinlah kematian lah. Dan kita bisa kita larut dengan hal-hal yang lain loh nih. Walaupun percaya dengan kematian, tapi efeknya kada ketahuan. Efeknya kada bekerja pada diri kita. Nah, maka efeknya orang nang bujur-bujur yakin dengan kematian, masalah nang nyaman-nyaman di dunia ini itu bila pacang mengalihi di akhirat, kada pacang tergiurnya. Kada ada kacar lalu lawan hal-hal nang nyaman-nyaman tapi berakibat fatal nanti di akhirat. Waman arafat dunya hanat alaihil musibat. Bila orang tuh pinandu lawan dunia sudah, kita ini kan mulai lahir di kita di dunia nih. Pak ini, bilang rampi bener dunia kita dah. Kada lah pas ada dunia kita nih bina di dunia lah nih. Kita berjalan di dunia, berjalan dari dunia kita. Di mana aja berdiam di dunia kita nih. Nah, tapi ada kita nih walaupun kita nih hari-hari bakawan dunia, tapi kita pinandu lawan dunia. Artinya kada mengerti pada dunia ini manipu, no kan ambil pakali seorang dipungulinya oleh dunia sudah. Nah, bila orang bujur-bujur pinalulan dunia aja salina ale tahu pada dunia ini penipu, hanat alahil musibat. Bila karena musibah, enjoy aja jurang lah. Nah, santai ya bila ada musibah kan. Ini kayak itu sudah. Kayak itu dengaran dunia atau kan tidak selalu membahagiakan. Coba biar pikirkanlah kita makan tuh nyaman kan makan tuh nyaman, makan tuh nyaman, sapiring, nyaman ya rukun nyaman tuh berapa? Tiga rukun nyaman tuh. Pertama nasinya panas panas panas, ya lah. Nang kedua cocok lawan lior, ya lah. Rukun nyaman tuh tiga. Pertama makanannya panas panas, punya dingin nyaman lah. Nah dingin tuh kan asa anu juga kan, milih deh. Ini panas yang tadi dingin pasti milih panas. Nah panas panas. Nang kedua cocok lior, enggak ada cocok lior punya panas-panas tapi ada cocok lior aku aja sakit parut pengen makan gini atau aku mencium gini asana buah aja ada cocok lan lior seorang. Nah panas-panas cocok lan lior. Nah ketiga apa parut lapar. Nah iyalah coba parut kanyang biar paling nyaman makanan surungi parut kanyang deh maluak. Nah bacang bisa nang tak udal biasa pulang. Nah itu kalau nih rukun kanyang kan sapiring kita kanyang tahan 2 piring muat masih 2 piring pak nyasak deh tambahin lagi. Nah mungkin gulu nasi lo kan nyaman lah ibu makan kan padahal nyaman tuh asalnya banyakin apa nyakiti nah dunia bakal lagi kita nih pahamin kita lah baju harat salapis haratai 2 lapis binatang udah binasa deh awak 3 lapis
baca 10 lapis bubungulan ke julang ini memuasakan hati aku je buju hanyar araya ni 10 jauh mah nyari tapi nah humap orangnya lawan hat kayak pa dunia ni kita bila kita bejekinya kita nya kan. Ah itu kan bila kita pindah dunia bila kan ada musibah enteng aja musibah itu kan jadi Sayyidina Ali nih. Karena apa? Dunia itu datang dan pergi bila datang nang ini pergi nang itu kan. Pergi nang itu ada pernah datang hanyar. Ah, tuh pandai kita nih. Dunia kita ini umpat lalu nih kan. Adalah salawasan kita nguti dunia. Ada dalam nih. Umpat lalu nih dunia nih. Jadi kita nguti iya, tak borong rezeki kita toh. Yalah, kita tahu lagi wah apa nih kontraknya nih kita nguti ini Tuhan mengizinkan kita nguti ini ya Pak karena ambil orang ayo pulang mau kita kayak itu kan pikiran nih lalu ketika musibah itu kita kawa membulikakan kan kawa mengingatakan jadi ada orang mati orang saleh mati kan lalu ada mimpi kayak papian dia dikubur setelah masuk kubur pian kayak Pak ujar orang saleh iya sanyaannya hitung orang sanyaan nah kisah pahala cuma sih dibagi kisah pahala masalah maksiat gak dibagi kisah sih Din berarti nyaman tuh sih Din lah. Cuma Sidin Allah Ta'ala itu menghitung adil benar Sidin. Pokoknya kebaikan yang halus saja kan ada hitungannya. Aku sini mau membuang ratik. Jadi jalanan ya di jalan ada ratik. Ratik nang bigi delima kan dalam kitab sebutkan bigi delima. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh ratik bigi delima Sidin ada di jalanan. Oh sapu ya kan, kusinggirakan ada pahalanya seandainya. Apa niatnya kan ada niat yang bagus. Supaya jangan diriget, jangan mengganggu penglihatan orang, jangan mengganggu pemandangan dan sebagainya lah. Supaya senang orang melihat. Bagus niatnya, ternyata ada pahalanya sih, Din. Nah, ini apa? Dilanggar hibah nanti cacak loh nih. Pasal tuan guru pano, makalah nikah kanakan. Hei kanakan dia tuan guru. Kenapa? Ikam tahulah teh cacak dilanggar nih. Bila ikam kawang buang sabigi teh cacak tahulah. Itu jujur dan bidadari. Nah, jujur di kitab tuh kan. Siapa membuang ratik di masjid itu jujuran bidadari. Tidak ada hadisnya itu. Nah, jadi tuan guru ada marah do bang. Ikam dapat itu tuan guru teh cacak sabigi dilanggar ini ikam buangkan maka ikam dapat pahala saikung bidadari nang pungas cantik rupawan. Nah, itu akhirnya napa kekanakan berburu teh cacak. Ada cacak buang, ada cacak buang. Nah, habis bersih langsung langgar kada gitu teh cacak lo nih. Kada tepai kaum. Lalu akhirnya tahu pulang ada nang betakon kan. Ya kan kritis lah. Ini kritis artinya kan ada tahu lebih dalam lagi. Amun teh cacak nang halus tuh alim lah guru lah bidadari bidadari kan anunya jujurannya anunya apa balasannya nih pahalanya amun teh hayam pak kayak apa mungkin teh hayam dilanggar mungkin teh hayam bisa dilanggar kenapa hayam jadi kataraan patuanannya ada mau kan kataraan tuh kan pasainya mencari kataraan pas langgar tamu bukaan lelungkang naikinya nah akhirnya bikin dahulu di mana di dalam lamari mikrofon. Nah, itu gara-gara apa juhur asar kada BI pas saya hayam masuk loh nih amun urang sembayangannya juhur asar dah kawa dah hayam diingar jadi ingar lah dah kawa nya masuk langgar loh nih ini taburong tabukar lungkang juhur asar kada kada sembayangi orang langgarnya kan pas saya hayam masuk nah itu jadi mungkin aja tah hayam ada di langgar loh nih amun tahi hayam ya tuan guru ikam buangkan di langgar ini maka ikam upahannya bidadari nang bungas nama mungkal nah apa karena kan puasnya menangar lah tapi kan dapat loh nih karena langgarnya bisi terus bang nah kada parah orang jura sama bisa subuh alihas tahunan mah dingin dia teh yang dilanggar loh nih nah tapi ngaran kekanakan nah juga betakon amun tahi sapi mau malep ya apa aja amun tahi sapi aja tuan guru kada pintar sakampungan nah kayak apa sapi masuk ke masjid loh nih sapi masuk ke langgar kayak apa lalu aja sampai sapi malam mbak di mana dilanggar loh kan ini tinggal kenang-kenangan sapinya. Nah, itu kan artinya kita itu dalam kebaikan tuh banyak pahalanya loh nih. Lalu sarik kayak umumnya loh nih. Abahnya dia cangka aja memberisi ratik dilanggar aja hendak menduakan aku kah? Ujar. Ayah ada abahnya nih ya. Hendak mau koleksi bidadari kan di surga aja. Pina cangkal bener bengi. Tadi berapa dapat ya? Aku nangar aja lah kanakan 10 aja dapat ya. Umay aja abahnya aja cangkalnya mau bengi ratik dilanggar aja. Sampean hendak banyak isi bidadari aja. Kayak Pak Ulun nasib mana di surga aja. Pacang tersia-sia Kak Ulun aja. Banyak saingan di surga. Untung lakiannya banyak berdengar loh kan. Lakiannya pintar anak laki kam bisa banyak berdengar. Lo bisa nya huti. Umahnya ini kada paham kayak kam. Aku tuh biar banyak bidadari tahu lah.
Biar 100 bidadariku, biar 1000 dari tetap ikam ratunya. Oh iya. Ingat lah ikam lah film nambah ya, lo film na India nang banyak bini itu. Ada ko film India nang banyak bini itu lo nih. Biar beratus dayang lo nih. Tetap aja ratu nang dilirik raja lo nih. Ah, itu kan. Kalau kan ratu si raja ini kan tetap aja ratu nang dililiknya. Biar 1000 biar meno dayangnya. Tetap aja ratu nang dililiknya. Nah, apa artinya? Pokoknya umanya ai bila aku banyak bisa bidadari, berarti di surga tuh pangkat gue tampil lebih tinggi. Kayak itu kisahnya. Amun orang bekong bidadari dua isi bidadari. Ah, dua aja kah? Saya mau urutin lah. Saya Seiko apa nih ambilakan nang makanan minuman misalkan nih. Into aja kah keduanya disuruhi amun ada beda dari 10 berarti kita tinggi tuh pangkatnya. Apalagi 100, apalagi 1000. Nah, jadi umumnya ai makin banyak bisi beda dari makin banyak bisi dayang. Makin banyak bisi dayang berarti ratunya makin cantik. Kayak itu kabehnya kayak itu pian bediam dilanggar kan. Buang ya kan ratu dilanggar. Nyaman surga kita tinggi karena di akhirat. Kayak itu kisahnya lah. Nah, jadi bidadari itu kada pacang jadi saingan lawan bibinian no kan. Malahan mereka pacang menambah cantik bagi para ratu-ratu nang di surga. Jadi bila laki pian beamalan, dapat bidadari jangan disariki. Nah kayak hari raya nih kan, atau kan baca la ilaha illallah syarikalah, no kan. Nang amalan 400 kali baca aja, no kan. Hari raya tuh sebelum salat Id. Nah, baca la ilaha illallah syarikalah tuh 400 kali. Maka jar pacang dikawinakan dengan 400 bidadari. Nah, lalu wai menyasarik membuang keamalannya lawan. Kadang-kadang ngerti maksudnya ada ngerti. Nah, itu. Jadi kayak itu kada kisahnya lah. Kada pacang jadi saingan, kada kan tapi pacang meninggikan derajat. Mungkin itu juga punya aku anaknya juga kan bamalan juga. Jadi 400 orang kan, aku 400 kan 400 pada 400 bisa bidadari. Ayo aja banyak kita 400 orang bisa bidadari lawan. Akhir raya memalakan itu. Pas saya kada lagi molah wade ya. Sunni salat id talah aja lah 400 lah. Ingin cepat membaca. Kalau kalau aja amalan nang ramijan umum bebagian apa di WA aja lah. Nah, amalan hari raya aja. Nah, istighfar 100, tasbih 300 kan. Nang lain untuk syarikalah nah itu. Nah, sampai qadir bertambah sedikit. Nah, apa yuhyun hayun la yamut ada di tengah-tengah bertambah. Nah, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kan orang tadi kisahnya nih membuang ratik di jalanan aja, nang kadeda artinya aja, ya ada pahalanya. Imbahnya pulang aku ada kematian kucing jadin. Nah, jatuhan guru nih, aku kematian kucing, ada juga pahalanya. Pada kucing ada nukar gede lah. Ada kita nukar kucing lah. Kucing anggura lah. Kucing biasa aja diberiakan kita kadang-kadang air orang lah. Ada kan tanya kucing ya, kami jual isi kucing di aja. Aku aja hibak ke kucing di rumahku jangan intak aja. Nah, tabari orang dari si kucing ada aku normal air lah. Nah, orang dari si kucing mungkin mau mang air. Kan kucing itu dibagi gratis kita kadang kan kadang air orang. Sekalinya kematian kucing berpahala aja juga. Kenapa yuk? Kucing nang gratis toh berpahala. Tak kadang kita nih kan bisa kucing itu sayangnya juga leh. Ada lilihatan mana? Ada hiburan kita kadang kucing itu kan. Atau kucing itu mana kapi tikus. Yalah, lawas rumah kada kucing. Nah, apa ada tikus? Bila katik lampu gede bakan jadi padu loh nih. Nah, rami benernya pesta tikusnya. Ada kawan tupang nang bebesuhan tertinggal di padu kan kada ta besuhi yam dah. Bacaan diarwahkannya tupang di tikus. Pak ada si kucing. Ah, apa ada? Hari-hari makan tikus kucing lo nih. Mano bersih ruang patuanan daripada tikus. Nah, jadi kan walaupun kucing itu gratis kada ada harganya, ada manfaatnya. Ada juga sayang kan ampunnya nih atau ratik-ratik itu kan tulang menulang ini kan dimakan-akannya malah naik ada tak buang-buang sia-sia. Nah itu ada nilainya atau nilai-nilai positifnya ada kucing itu pak mati lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini memang kucing ini milik Allah Ta'ala kembali kepada Allah juga kan ada harganya bang nyaman naik kan pelong aja inteng aja kan nyaman membudikakan lah karena seorang kada pemuda mengurus kucing ini nyaman baca innalillahnya toh arti musibah ini terima aja musibah ini. Nah, ada pahalanya sekalinya. Pahala ikan kematian kucing. Lalu ingat, aku ada bisi kendaraan asalnya keledai. Nah, keledai itu harganya larang benar. 400 dinar, nggak ada salah lah ingatan ulun tuh di kitab Ihya Ulumuddin. Harganya 400 dinar. 400 dinar tuh kan kali 4. Berapa ya? 1.600 kilo. 1.600 gram. Berarti 1 kilo 6 on lah. Nah, itu berapa harganya? Duitnya tuh larang benar lah. Nah, miliaran lah.
ratusan ribu kah. Jadi harga keledai, keledai itu kan tunggangan bacang keperluan hari-hari. Nah, ngintu kan harganya sama lawan mobil wahine dari itu. Mungkin keledainya nang bagus. Nang tak bagus, nang baik bener kanunya kan iwitnya 7 orang lah. Nah, kualitasnya tak bagus, nang larang nih keledai ini. Bacang keperluan hari-hari, penyebab angkut dan sebagainya. Pada suatu hari keledai ini dikirim disuruh mangkut barang kemana kah? Di susuruhan. Sekali mati, mati di tengah jalan keledai tadi. Ya, ada tahu nya giring udah pada bang leh. Ini apakah matinya? Nah, pada takdirnya mati sudah mati ya. Lapor rai anak buah bos. Keledai busai mati. Lalu bucep aduhai sialnya. Nah, aduhai sialnya. Kayak itu bucep kurang lebih gitu lah kata-katanya kan. Imbah takajud, aduhai sialnya. Nah, waktu pamulaan Mahabari itu lah bucep kayak itu. Benda pahalanya zong nol pahalanya. Padahal larangnya nukar keledai. Larangnya bisi kendaraan, rusak, hancur, mati, kutunggangan tadi, pas kada pahala. Padahal logikanya apa? Kucing nang gratis di pahala, apa keledai nang berharga nang larang toh. Kada pada pahala. Ikam je setan je si malaikat nih. Ikam je malaikat berucap kayak itu pang. Nah, aduhai sialnya. Ya kayak ikam berucap fisabilillah. Jadi kita akan mudahan ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu kan mudahan ini bagus, itu kan. Atau mengucap la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Imbah karena musibah langsung ingat lawan ampunnya kan, lalu baca itu dapat pahala ikam sayang genalan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau kita bila musibah itu kan dapat kita baca nginto. Tandanya kita sabar kan, membudikakan keampunnya nih. Kami ini milik Allah, kami ini bulik ke Allah beratan. Jadi sama ya, beratan juga makhluk-makhluk di dunia nih. Benda-benda dunia nih datangnya dari Allah, bulik ke Allah Ta'ala. Artinya Allah mengungkai, Allah pernah mengambilnya kan. Nah, bila kawa kita membudikakan kayak itu, as-sabru indah satmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika ketukan yang pertama. Ketika dentuman yang pertama, kita sabar, disitulah nilainya dapat. Bila pak kana bumai lo, pada salinga lo nih, habang muhan abuah di bumai, nah saja bumai. Dan itu bisa anda puas kan malam biasakan kemarahan nih. Aku sabar buatnya aja. Karena ya aku sabar ya kan. Sabar apaan aja karena kamu pada selinga kami menangarakan memayan sampian. Nah, itu ada pahala lagi. Cuma hati sabar nih sadar kan, bukan sabar bang, sadar. Artinya bahwa itu ada bagus loh nih. Nah, tapi pahala ada dapat lagi. Jadi kita tuh kayak itu pang dah. Bila berpahala kita bila kana langsung ingatakan dan ampunnya. Nah, ujar di Al-Qur'an, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah ikam. Harap tuh sabar tuh. Tapi ingatakan pulang, ikam tuh kalau bersabar itu Tuhan cuma nyabarakan. Nah, imbah pakana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gana nih pahalanya. Ujar nang guru di ceramah di langgar. Gana pahalanya bilanya kau bersabar. Jadi harat aku nih kau bersabar. Nah, diingat pulang. Diingat pulang tasawufnya loh kan. Orang nabi bila kau bersabar, ingat akan pulang nang menyabarakan aku ni Allah Ta'ala. Nah, ya tuh kunci deh tak, kunci deh tak. Bila mau kawan baca yang itu, harat aku nih kawali bersabar harat nih. Ada si anu malamnya, imbah karena musibah amok langsung. Kada pahala kita juga. Kenapa? Karena kita lupa bahwa sabar kita tuh Tuhan nulungi. Walaupun kita kada jadi muntung, di hati aja akan membanding-banding ke orang lain. Itu ujub nama masuk. Nah, maka kunciannya kan bila kita kawa sabar, boleh akan keampunnya. Ya Allah Ta'ala juga memberi aku kawa sabar nih. Ingat pada kita tuh, ingat pada kita sabar, boleh akan pulang, Tuhan juga ingatakan aku nih. Pokoknya boleh akan harus keampunnya. Muka diinya nulungi kada kawa dah. Nah, kayak itu. Bila mau aku nang sabar, parai. Itu ujub nang masuk. Pulanglah. Nah, Quran malah jadi kita wasbir wa ma sabruka illa billah. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa ujar si malaikat jaka ikam sabar nih artinya membudikakan ke Allah Ta'ala dengan mengatakan kan fisabilillah tadi ada pahalanya. Tapi karena ikam berucap nangka itu maka tidak ada nilainya. Nah, begitulah. Para hadirin wal hadirat diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar pernah sidin berjalan-jalan di kota Madinah. Sayyidina Umar ini kan adalah seorang raja yang sangat bertanggung jawab terhadap jabatan sidin.
Amun aku guring di malam hari Jisidin, kayak apa aku melaksanakan penghambaan kepada Allah. Amun aku guring di siang hari Jisidin, kayak apa pula aku menjalankan tugas sebagai kepala negara. Akhirnya Sayyidina Umar itu guring ke pati pati banyak loh nih. Malam satu tempat guring, ibadah pulang kan. Begitu pula siang, jalan kolomik menangan tok guring Sidin kadang masuk ke kabun guring di kabun orang. Kita huai. Nah, itu Sayyidina Umar ini. Karena dia bisi kantor, hari-hari hanya meronda aja kan. Nah, sampai ke malam pun terkadang sini bisa juga berjalan-jalan. Sidin tuh berjalan-jalan malam hari belusukan itu kalau ada orang-orang yang mengeluh tentang apa nih kepemimpinan Sidin nih dan gak pernah ada adil lah menangar lalu memperbaiki diri. Pada suatu malam Sidin menangar ada orang parahatan dalam rumah, ternyata nyanyi lain lagunya nih, lagu orang kasanangan ibah minum, nah khamar lah, nah, minuman keras. Nah, bahkan orang bahari kan di dalam kitab disebutkan lah orang tuh madu apa madunya apa itu anggur lawan kurma, anggur atau kurma diparas atau diparah. Nah, banyunya itu kan jadi minuman. Nah, ada karena saatnya banyu itu berdiri gitu mabuk orang, lalu dengarani khomar. Bila inya pulang kalalawasan besinya masam jadi cuka. Bila jadi cuka halal pulang. Nah, gitu. Jadi minumannya itu alami, kada campur ubat apa macam. Nah, bahari itu kan bilang minum itu kan awak sehat oleh. Cuma kan utak kacau kan terganggu oleh pengaruh tadi. Pengaruh na minuman itu kan pengaruh na minuman yang alami ini kan tapi pengaruhnya ada mana malapisi akal pikiran lalu gawian itu ada tak atur lagi. Pada awak sehat. Wah ini kan inom itu leh. Nah, awak sehat tapi dihumbasnya. Imbahnya KOE lagi lah. Lalu ketergantungan itu kan obat-obat itu kan. Nah, ada yang ini alami dan bisa ini berubah menjadi cuka lalu halal pulang. Sekalinya nyanyi dalam rumah imbah nginom nyanyi ada pulang bibinan tiga. Nah, asik benar orang nih. Nah, pada Sayyidina Umar kan orang bahari ke rumah kada kuat nak ini loh nih. Kada kaya nak kita nak sampein nang beton gini kan. Rumah kadang-kadang nang palapah kurma dari itu susun orang kan tawingnya tuh atau ya papannya nak kada nang kada pati kuat nak kita lah. Ada ulahannya kada nang kuat nak kita lah bahari itu kan. Nah, sakanya ditinjak Sidin, bungkas lulungkang. Nangar Sidin. Tiga rumah lalu. Ah, behinginop, begini, sambil marahi-rahi dalam bibinian kan di rumah. Tinjak Sidin, pas bungkas langsung ketahuan. Dong tina ninteng bata bakal bibinian. Ujar Sidin Umar, wahai musuh Allah, ikam menyangka Allah Ta'ala menutupi ikam kah pada ikam maksiat. Ikam sangka Tuhan selalu menutupi kalau ikam bertambah maksiat ditutupi Tuhan, jangan terus menerus. Kada begitulah, ada saatnya ikam maksiat walaupun ikam di rumah batak ketahuan akhirnya. Kadang-kadang mulai luar kan ditinjak sini pas bungkas. Lalu ujar nang ditakuning ini nang setengah mabuk sudah kan masih kau pandir. Wahai Amirul Mukminin, jangan pian gegabah, jangan sampian lakas menghukum. Kalau ulun maksiat hanya satu kesalahan, tapi kalau pian tiga kesalahan, wan waninya leh. Rakyat nih wani lang pemimpin. Kalau benar madakan ulun satu kesalahan, ayo aja ulun ngakui satu kesalahan, tapi pian tiga kesalahan. Makanya si Umar waninya madaku tiga kesalahan, tapi gak ada mantam pas sidin. Pada aku pun tampilin sidin lah, terima tuh bang. KO langsung. Gede seperti son ini kan. Jadi Umar di kau gondol kok nih, kuat bener orangnya. Nah, tapi Sidin gak ada kayak itu kan, gak ada mau Sidin langsung blak itu kan. Nah, berarti orang pandir ini ada nih alasannya. Nah, apa sih alasannya ikam badahkan aku tiga kesalahan? Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang setengah mabuk nih, masih hafal Quran kalinya. Antik juga nih, orang alim rupanya nih. Kan, orang alim bisa tergoda lah, maksiat apa lagi, nah, ada alim kan. Kan dari itu kisahnya lah. Nah, ini kan zaman Sayyidina Umar, kan zaman sahabat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan mengintip-intip. Nah, itu Quran itu melarang. Jangan mengintip-intip, boleh mengintip orang. Nah, mengintip orang boleh. Itu Quran itu mana hati. Ada Qurannya kan. Apa si orang tadi? Jangan mengintip-intip. Pian mengintip lo kok deh. Mulai luar, dipakat kok dah. Ya kapian baik-baik atau lawang. Besok ke rumah. Saat ini impuni lo kan. Ini tinjak langsung dah. Nah, tapi pian salah mengintip-intip. Nah,
Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah namanya suatu kebaikan amun ikam masuk ke rumah kada liwat lawang. Liwat nih, tawing bungkas pokoknya atau bubungan gak dibungkas, lalu masuk. Itu kada dikatakan baik oleh Al-Qur'an. Ya Allah tujuh orang bayar itu bila budik tujar naik kada boleh jalan lawang. Orang datang apa kabar kisahnya datang haji kalah kayak tradisi orang Arab dari itu ditagur Allah Taala. Kada gitu salah hatinya kan nang mulai masuk rumah mulai nang kada mulai lawang bungkas kan ulungkang atau apa bungkas apa taweng atau bungkas bubungan mana lalu ditegur. Tapi saya Umar ini kan karena juga rupanya amun hana masuk ke rumah kuatnya katok lawang. Kenapa dibungkas tawingko? Nah, ketika melanggar Al-Qur'an juga sampian wahai Amir Mukminin. Dua sudahlah. Nah, yang ketiga Allah Taala berfirman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk ke rumah orang hatta tasta'nisu kecuali minta izin wa tusallimu ala ahliha dan mengucap salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itulah yang lebih baik agar kalian mudah mengambil peringatan. Orang masuk ke rumah jadi lawang tadi kan minta izin assalamualaikum ini dar bungkas rungkano tawing urang. Nah, tiga kesalahan sampian. Wahai Amirul Mukminin. Masuk ke sini kada izin langsung nang membungkas ka apa bungkas kamera ke tawing tadi. Salam kada. Tiga kesalahan sampian. Nah, tarana isi nomor bujur pun orang ini kan walaupun orangnya kan setengah ada kan setengah hilang udah masih kawa ingat di Quran. Nah, bujur juga kan. Nah, saya di nomor tuh siapa kamu ucap bujur di asisidin. Tapi tetap salah kan juga nang sudah nengin nompang. Nah, sudah nengin nompang dah. Biasanya dipukul kan. Pian bisa lihat tadi no di Aceh. Di YouTube tuh buka jadi Aceh pian berapa kali ada nya banu Alguju pakai ninja lah. Banyak mukul kada depan dintu lah. Mun dintu mukul tarima tuh Bang. Dintu mukul nah. Itu aja. Yang 100 mukul. Iya nah kana pukul ada pingsan. Kan jadi mun dintu kan siapa kotanya deh. Tapi paikat. Nah, mukulnya tuh kada nang dintu gencang bener. Kan gitu gen kada tahan kita. Ada nang pingsan pian di Aceh pian bisa di YouTube. Jadi apa yo nang aran hukuman tuh kan diungkai ke orang banyak lalu orang jara. Nah, itu efek jara. Nah, kayak orang karena hukum tuh kan diungkai ke orang banyak kan. Dulu kan acara TV misalnya secara langsung misalnya kan eksekusinya. Nah, Pak dihukum orang. Itu kan efek jaranya ketahuan orang rakyat. Nah, lalu kan yang lain berpikir nah itu juga lah. Nah, apalagi kita ini kan tertipu lawan orang barat ya orang barat itu melanggar HAM gitu aja. Wah, lalu wae kada hakon padahal mun diperhatikan kayak itu karena efeknya kan pengaruh di masyarakat nih supaya mengutani jangan kayak itu juga kan. Nah, lalu apa tadi? Aja Umar ikam adakah kebaikan jikalau aku maampuni ikam. Nah, ini kita impas sudah. Ikam kada hukum tapi ikam janji adakah kebaikan akan melakukan bila ikam apa berjanjilah aku akunkah bila aku kada menghukum ikam padahal kan ikam tertangkap basah sudah berhak aku menghukum bagi kepala negara nih walaupun aku salah juga tapi ikam terlihat sudah kada bangalih lagi aku langsung saksinya jadi Umar karena kan masalah itu kan nang kriminal nang masalah minuman ini kan cukup seikung saksinya kalau orang berzina 4 saksinya tak kau saya di Umar surangan menangkap harus berempat. Nah, ini surangan cukup sudah. Lalu ujar orang tinggi, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, amun pian memaafkan ulun, ulun kada dihukum, kada dipukul, kada dikenakan sanksi, ulun selama-lamanya tidak akan lagi melakukan hal ini. Akhirnya ikam ku maafkan Jasadin Umar. Akhirnya orang tadi pun bagus untuk selama-lamanya. Tidak lagi mengulang kesalahan demikian. Nah, artinya apa kan? Gara-gara inya berilmu loh kan lalu ketika tatamu orang nama ragur, lalu masih itu pentingnya ilmu tuh kita tahu pada salah kan di mata karasi tapi ada orang yang mau kan mano nih menyadarakan kan yang mantok bubulikannya karena ada ilmu mungkin ada ilmu pian karasinya bakal hilawan aja biar ikam jadi pemimpin nang Amir Mukminin aja bisa kayak itu kalau amunnya tak lipit kan lawannya biar ini satu lawan satunya kita apa silang itu kan tapi kan ada berilmu dipandiri kan lalu mau menerima tahu pada salah kan nah lalu mau kembali itu pentingnya ilmu. Jadi kita berdengar biar kita ada tamalkan hulu kan berdengar tuh. Kita simpan dalam pikiran kita hulu. Kan ada satu saat karena ilmu itu datang menghampiri kita pulang. Lalu membimbing kita untuk mengamalkannya. Kada ada ruginya tuh kita mendengarkan ilmu tuh walaupun belum sampai tak amalkan lagi kan. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan hari ini.
dan kemudian kita mengharap kepada Allah Ta'ala semoga ini dijadikan Allah sebagai ilmu yang manfaat serta amal saleh yang diridainya, dan kita diberikan selalu petunjuk dan pertolongan untuk menggapai apa-apa yang diperintahkannya sebagai nilai-nilai keridaannya, dan kita diberikan istiqamah dan sehat walafiat, panjang umur dan ibadat ketika sampai ajal, kepada kita berikan husnul khatimah, iman sempurna, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW ala hadiniyah wa kullu ma nabi sallallahu alaihi ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillah rahmul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma fir lana ma akhtana ma ta'ammatna ma asrarna wa ma 'alanna man ta'lamu bihi minna antal muqaddim antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu